pemirsa, jenazah Pratu Anumerta Beril Khalif Al-Rohman yang gugur saat baku tembak dengan kelompok separatis teroris Papua tiba di rumah duka di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Jenazah disemayamkan di rumah duka sebelum dimakamkan. Jenazah Pratu Anumerta Beril disemayamkan di rumah duka dengan prosesi upacara militer oleh pasukan Kodim 0809 Kediri dan Batalion Infanteri Para Rider 501 Kostrat malam tadi. Anggota TNI dari Peleton 3 Kipan A Yonif PR 431 SSP ini gugur dalam penyerangan kelompok kriminal bersenjata di Kiwirok, Pegunungan Bintang, Papua, Rabu lalu. Prosesi pemakaman akan dipimpin langsung oleh Pangkostrat Legend TNI Maruli Simanjuntak. Anumerta Beril sudah sampai di kediaman di rumah orang tuanya di desa Kecamatan Sukoharjo, dibawa oleh Pasilok Satgas. Malam ini sudah disemayamkan di rumah duka dan dijaga oleh pasukan kita sampai dengan proses. Nah pemirsa dan juga Deta, ini kan sudah memasuki akhir pekan dan juga memasuki musim libur sekolah. Ini tentunya ada sejumlah destinasi hiburan di ibu kota yang ramai dikunjungi keluarga. Betul sekali. Nah, kita akan pantau bersama bagaimana keseruan di akhir pekan kali ini, apalagi keluarga ya tepatnya. Kita akan menuju ke Pantai Ancol terlebih dahulu. Ada rekan Salam Rahmat di sana. Selamat siang, Salam. Wah, tampaknya seru sekali di sana. Bagaimana nih keseruan di Ancol saat ini? Ya baik, Data Wilson dan juga pemirsa, inilah situasi terkini dari Pantai Lagun Ancol, Jakarta, yang mana ini tadi kami juga sempat bermain pasir dan juga sambil menikmati suasana pantai dan juga menikmati panorama kota Jakarta yang memanjakan mata. Dan kawasan Taman Impian Jaya Ancol ini masih menjadi destinasi wisata favorit bagi masyarakat yang ingin menghabiskan waktu libur akhir pekan bersama dengan keluarganya. Terlebih kini tengah memasuki waktu libur anak sekolah yang memasuki di bulan ini. Dan berdasarkan pemantauan yang kami lakukan hingga siang hari ini, aktivitas pengunjung ini sudah semakin siang semakin ramai didatangi oleh masyarakat, baik dari kota Jakarta maupun dari wilayah penyangga lainnya, untuk mengisi waktu libur akhir pekan dan juga libur anak sekolah. Dan hingga kini tercatat sudah ada sebanyak 18.000 pengunjung memasuki kawasan Ancol, dengan mayoritas pengunjung ini mengarah ke kawasan Pantai Lagun di Ancol, lalu juga ada di Dufan, SeaWorld, dan juga tempat-tempat wisata lainnya yang ada di Ancol. Dan untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa euforia yang ada di Pantai Lagun Ancol ini, kami akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang bersama dengan salah satu pengunjung yang ada di Pantai Ancol ini, yaitu dengan bersama Ibu Lismi. Halo, selamat siang Ibu Lismi. Selamat siang, Mas. Ibu ini datang ke sini sama siapa aja dan dari mana nih, Bu? Ke sini datang bersama keluarga besar dan kebetulan kita dari wilayah Jakarta Barat, Cengkareng. Oke, Bu, ini kenapa nih, Bu, lebih milih wisata di kawasan Ancol ini, Bu? Alasannya kenapa, Bu? Pertimbangannya apa? Pertama, murah meriah ya, terjangkau sama keluarga, masih di dalam kota juga. Waktu liburan sekolah begini memang perlulah buat anak-anak seperti ini. Oke, Bu, ini kan datang ke sini naik apa, Bu? Apakah nyari parkirannya ini susah nggak sih, Bu? Sedikit susah. Kalau mencari parkiran, kalau kita tidak tag ada saudara yang pertama, kita tidak kebagian namanya parkiran. Oke, terima kasih Bu Lismi atas informasinya. Itu dia pemirsa bincang-bincang kami bersama dengan salah satu pengunjung yang ada di Pantai Ancol. Dan masyarakat ini memang sengaja memilih berwisata di kawasan Ancol lantaran harganya yang murah meriah dan juga ini bisa mengajak anak-anaknya untuk belajar sambil bermain di kawasan Ancol, Jakarta. Selain bermain pasir, anak-anak ini juga bisa belajar berenang yang tentunya ini harus didampingi oleh kedua orang tuanya ataupun dengan orang dewasa. Dan dapat kami sampaikan juga kepada Anda, Deta Wilson dan juga pemirsa, bahwa untuk Anda yang ingin memasuki kawasan Ancol untuk berlibur, ini dapat melakukan pemesanan tiket di H-1 melalui pemesanan online di website www.ancol.com. Deta Wilson, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Salam Rahmat. Ini perlu diingatkan lagi bahwa orang tua harus tetap hati-hati ya melihat anaknya, jangan sampai terlalu main terlalu jauh dari pantai sehingga tidak
terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Betul Nah, sekali. Deta, sekarang tadi kan kita udah lihat wisata alam, ada pantai seperti itu. Nah, aku ini mau ngajak Deta ke wisata yang ada edukasinya dengan hewan-hewan. Wah, di mana itu Wilson? Tentunya di Ragunan, Jakarta bersama dengan Camar Haenda di sana. Selamat siang Camar, seperti apa suasana dan juga keseruan di libur sekolah kali ini di sana? Ya, selamat siang Wilson, Deta, dan juga pemirsa. Akhir pekan dimanfaatkan oleh sejumlah masyarakat DKI Jakarta untuk bisa berlibur, dan salah satunya yang menjadi primadona tentunya adalah di Taman Marga Satwa Ragunan di Jakarta Selatan. Tepat di belakang saya, Wilson, Deta, dan juga pemirsa, dapat dilihat antrian kendaraan roda 4 didominasi oleh kendaraan di DKI Jakarta dan juga sejumlah kota-kota yang ada di Pulau Jawa. Ini kemacetan sudah terjadi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat pagi tadi, di mana informasi yang kami dapat dari petugas bahwasanya saat ini terjadi peningkatan dari wisatawan yang datang ke Ragunan, di mana saat ini sudah diberlakukannya sejumlah pelonggaran oleh pemerintah terkait dengan sudah diperbolehkannya untuk tidak menggunakan masker di ruangan terbuka. Kemudian juga saat ini kapasitas dari Ragunan yang menjadi salah satu destinasi wisata ini sudah 100%. Artinya tidak ada lagi pembatasan yang seperti dilakukan pada PPKM level 3 ataupun juga level 2. Nah, sementara untuk tiket online kami tadi juga sudah melihat dan juga berbincang bersama dengan sejumlah wisatawan yang datang bahwa mereka ini sudah melakukan reservasi tiket sejak di 1 hari sebelum kunjungan melalui laman website resmi dari Kebun Binatang Taman Marga Satwa Ragunan ini. Sementara ini adalah kawasan menuju ke arah pintu timur, di mana tadi di pintu barat juga sudah penuh oleh kendaraan roda 4. Kami juga memantau bahwa geliat masyarakat dan juga sejumlah pengunjung lainnya baik dari DKI Jakarta dan juga luar Jakarta ini sudah mulai terlihat dalam pelonggaran-pelonggaran yang dilakukan saat ini. Namun tentunya yang paling penting adalah terkait dengan penerapan protokol kesehatan. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan, dan untuk antisipasi lain yang dilakukan meskipun sudah dilakukannya sejumlah pelonggaran. Tadi kami juga memantau di pintu masuk, ini warga ataupun masyarakat dan juga pengunjung wajib melakukan scan aplikasi Peduli Lindungi sebagai bukti syarat sudah dilakukannya vaksinasi dosis kedua. Tidak lupa untuk masyarakat yang ingin datang ke Marga Satwa Ragunan, kami mengimbau untuk bisa datang lebih pagi agar tidak terjebak macet seperti yang ada di belakang saya saat ini. Sementara demikian, Wilson, Deta, kembali ke Anda di studio. Ya, betul sekali tadi yang diucapkan Camar ya, bahwa penting sekali untuk memperhatikan protokol kesehatan. Terima kasih rekan kami Camar, silakan Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Ajang penghargaan bergengsi iNewsMaker Awards 2022 ini sukses digelar. Penghargaan dianugerahkan kepada insan, lembaga swasta, dan juga lembaga pemerintah yang telah memberikan kontribusi positif bagi Indonesia dengan melahirkan program dan inovasi terbaik, khususnya dalam rangka pemulihan ekonomi. iNews TV kembali menggelar ajang penghargaan iNewsMaker Awards 2022 dengan tema Advancing Dynamic Capabilities in Economic Rebound. Penghargaan ini digelar di Jakarta Concert Hall iNews Tower, Jakarta. Berbagai kebijakan serta program inovatif yang dilakukan oleh lembaga swasta dan pemerintah dalam mewujudkan percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi dampak pandemi COVID-19 dianugerahi penghargaan iNewsMaker Awards 2022 yang terbagi dalam 7 kategori penghargaan. Salah satunya PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk yang mendapatkan penghargaan Integrated CSR Strategy for Brilliant Tourism Village Development. Penghargaan diterima oleh Vice President PGS Social Entrepreneurship and Incubation Division Head Evi Sulistiowati. Penghargaan ini diharapkan dapat terus mendorong BRI untuk memberikan kontribusi positif dalam menciptakan transformasi ekonomi yang bermanfaat bagi Indonesia. Malam puncak penghargaan iNewsMaker Awards 2022 Kamis malam juga dihadiri sejumlah menteri serta sederet bintang dan musisi tanah air. Tim Liputan iNews melaporkan. International Business and Investment Forum merupakan upaya pemerintah Kebumen Jawa Tengah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan membangun kemitraan strategis dengan investor. Nota kesepahaman pun diteken antara Pemda Kebumen dan investor dengan nilai investasi pemirsa ini lebih dari 700 miliar rupiah.
Dihadiri sejumlah pengusaha dan pimpinan BUMN, BUMD, Bupati Kebumen Arief Sugianto menyebut International Business and Investment Forum sebagai upaya pemerintah daerah membangun kementerian strategis dengan investor sehingga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Pemda Kebumen menandatangani letter of intent dengan para investor, 4 diantaranya PT JJ Glove Spotek Indonesia, PT Cemerlang Unggas Lestari CUL, dan RSU PKU Muhammadiyah, serta kawasan tambak udang modern atau Stream Estate. Total investasi bernilai lebih dari 704 miliar rupiah dan melebihi target Pemda sebesar 100 miliar rupiah. Untuk keamanan dan kemudahan berinvestasi, proses perizinan juga akan dipermudah. Dan pada saat ini semua investasi ini tidak perlu lagi tanda tangan bupati. Semua dapat diselesaikan oleh Pak Agung, Kepala DPM PTSP, selesai di sana. Sepanjang aturannya tentunya sudah disesuaikan, sistemnya sudah ada. Jadi ketika bupati mau pergi kemanapun sudah tidak memikirkan tanda tangan, menunggu tanda tangan itu tidak perlu lagi. Jadi ketika itu semua sudah, misalkan perizinan dari PU, pergi MLH. Ketika semuanya itu sudah selesai, maka insya Allah izin pun akan dikeluarkan. Tidak perlu sulit-sulit lagi. Apalagi ketika masuk di satu pintu, maka tinggal nunggu di pintu keluar, kapan dia akan berprosesnya akan terlihat betul. Kendalanya di mana, ini dapat dikomunikasikan. Dalam forum acara ini diluncurkan web investasi Galaksi atau Geraya Layanan Kebumen Pro Investasi dan kredit nelayan dari PT BPR BKK Kebumen. Dilakukan juga penandatanganan MOU pengembangan pariwisata ekonomi kreatif antara Badan Pelaksana Otorita Borobudur dengan Pemkab Kebumen, serta MOU Geopark Garang Sambung, Karangbolong dengan Gunung Sewu UNESCO Global Geopark. Kemudian disertai pemberian modal kredit dari BPR PKK Kebumen kepada 2 nelayan Kebumen masing-masing 50 juta rupiah dan 25 juta rupiah. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Johartoyo, iNews melaporkan.